Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rona Nur Aida, NIM 2020411021, Prodi Agroteknologi kelas A. Di sini saya akan menganalisis struktur dan sistematika artikel jurnal. Saya memilih judul pengembangan buku panduan dalam menulis laporan kegiatan melalui teknik observasi pada siswa. Untuk abstrak, penelitian untuk mengembangkan buku panduan ini menggunakan metode R dan D. Pengambilan data dan pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan perekaman. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku ajar menyusun laporan kegiatan berdasarkan observasi layak digunakan dalam pembelajaran. Kelayakan tersebut dinyatakan oleh ahli media 77%, ahli materi 81,5%, dan praktisi 80%. Kata kunci dari pengembangan buku panduan dalam menulis laporan kegiatan melalui teknik observasi pada siswa, yaitu buku, observasi, dan pengembangan. Yang pertama adalah pendahuluan. Berdasarkan Permendikbud nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Sementara itu, buku non-teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan sekolah. Oleh karena itu, penyajian materi harus ditata dengan menarik, mudah dipahami, memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, dan memenuhi nilai atau norma positif yang berlaku di masyarakat. Antara lain, tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstremisme, radikalisme, kekerasan, sara, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya. Gagasan tersebut mewakili ide sehingga dapat disesuaikan konteks. Pembelajaran bahasa Indonesia lebih menekankan pada teks tertulis, yang akhirnya menyentuh kemampuan siswa dalam menulis. Kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tulis serta pengetahuan peserta didik terhadap teks. Untuk yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan isi pokok hal-hal yang dilaporkan dan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang kedua, bagaimana menafsirkan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, bagaimana menanggapi dan mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian dan pengembangan pendidikan atau R&D Education adalah model pengembangan berbasis industri di mana temuan penelitian digunakan untuk perancang prosedur dan produk baru yang kemudian diujikan di lapangan secara sistematis, dievaluasi, dan disempurnakan sampai memenuhi kriteria efektivitas yang ditentukan, kualitas atau standar yang sama. Hasil dari penelitian pengembangan tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah ada, melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. Metode penelitian dan pengembangan juga didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat pakar di atas, penulis menentukan model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah research and. Yang keempat adalah observasi. Dari hasil observasi tersebut, peserta didik menyatakan membutuhkan
panduan untuk menyusun laporan kegiatan hasil observasi selama PSG. Untuk yang kelima adalah pengamatan dokumentasi. Studi ini dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bahan ajar yang berupa modul dalam pembelajaran teks laporan observasi. Yang kedua adalah observasi. Teknik observasi lapangan dilakukan dengan mengamati langsung proses pembelajaran di kelas. Yang ketiga yaitu angket. Pemberian angket ditujukan kepada guru dan siswa. Dan yang keempat adalah wawancara. Wawancara dan diskusi dilakukan dengan guru, siswa, dan kepala sekolah untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi pembelajaran yang dilakukan. Untuk yang keenam adalah pembahasan. Hasil penelitian yang dipaparkan meliputi dua hal, yaitu pertama, tersusunnya pengembangan buku panduan menulis laporan kegiatan berdasarkan observasi pada siswa SMK. Kedua, hasil kelayakan pengembangan buku panduan berdasarkan penilaian H.B. Sutopo metodologi penelitian kualitatif Daun teori dan Terapanyu dalam penelitian Surakarta Universitas 11 Maret 2006. H114-116 Dialektika Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 5S 2018 http://jumantacidinda.php/dialektika doi 10.15.1 dialektiku ing Sunarti Siti Sambats Putri Elida Sari ahli materi guru siswa berdasarkan desain penelitian Research and Development atau R&D. Hasil temuan tersebut akan dideskripsikan sebagai berikut. Proses pengembangan materi bahasa berbasis laporan observasi untuk meningkatkan keterampilan menulis laporan siswa kelas 11 SMK meliputi 8 tahap berdasarkan pengembangan R&D. Tahap pertama yaitu diawali dengan tahap potensi dan masalah. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, desain produk. Keempat, validasi desain. Kelima, perbaikan desain. Dan keenam, uji coba produk. Ketujuh, perbaikan produk. Dan kedelapan, produk akhir. Akan diujikan sebagai berikut. Potensi yang dilihat dari kemampuan siswa yang belum maksimal. Yang terakhir adalah penutup. Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi dua hal, yaitu pertama, tersusunnya pengembangan buku pedoman menulis laporan berdasarkan observasi untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas 11 SMK. Kedua, hasil kelayakan materi ajar bahasa berdasarkan penilaian ahli materi, guru, dan siswa berdasarkan desain penelitian Research and Development atau R&D. Berdasarkan kedua hal di atas dapat disimpulkan bahwa buku pedoman menulis laporan berdasarkan observasi layak digunakan. Daftar pustaka. Di sini saya mengambil daftar pustaka jurnal tersebut, yaitu yang pertama adalah Ketut, JN, Mad, SI, dan Gedek. Pembelajaran menulis teks laporan observasi berbasis kearifan lokal pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Singaraja. Yang kedua, Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Undiksa Vol 3 2015 Maksun Teks dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013. Yang ketiga, Jakarta Raja Grafindo Persada 2014 Nova K. Pengembangan bahan ajar menulis laporan penelitian berbasis pengayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang K dan I, KI dan KD Skemata Bacaan jurnal.um.ac.id Sugiono. Yang terakhir adalah metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung, Yulita A. Pembelajaran menu teks laporan observasi melalui model problem based learning pada siswa kelas 8
SMP 8, Jurnal Alfa Beta 2016, FKIP unila.ac.id 2015. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.